ada Miss Mia ya, ada Mbak Mia. Halo, selamat Ada sore. Mbak Mia gimana nih? Selamat Salam sore. kenal. Salam kenal juga. Puasa nggak, Pak? Kenapa? Puasanya Iya. Oke. Iya. Oke, kita sambil jalan aja ya Pak Sang ya. Ini Iya. gimana nih? Balik lagi di di Kelapa Gading nih Pak. Sang tinggal kita Kelapa Gading ya. Gimana Pak? Saya lagi saya lagi di kantor nih Pak, di Mampang. Lagi di kantor. Di Kemang, di Kemang. Wah, lumayan jauh juga kan dari Kelapa Gading ke Kemang. Iya. Baik, Pak Sang. Ini kita kan ngobrol-ngobrol santai nih, kita akan ngobrolin banyak hal sih yang akan mau ditanya ini. Tapi yang pertama nih, ini sebelum kita ngobrolin gimana nih caranya kita lebih tenang atau lebih mengontrol diri dalam kondisi pandemi seperti ini dengan NLP ya, Pak Sang, trainer NLP juga, praktisi certified internasional dari hipnoterapi juga, bagaimana sih menangani kondisi ini atau supaya tetap tenang nih dalam kondisi supaya tidak stres lah ininya, supaya tidak stres nih. Sebelum kita ngomongin itu, boleh dong sedikit aja. Ini kan Pak Sang nih produser film dan filmnya spesial khusus gitu. Film-film horor ini udah lama nih kalau nggak salah nih, udah lama juga nggak bikin film ya Pak Sang ya. Gimana dong, cerita dikit lah sambil menurut teman-teman yang Iya, jadi emang kegiatan utama saya itu di entertainment ya, di film, di sinetron, ya. Tapi memang karena situasi yang terjadi ini, sementara semua kegiatan berhenti dulu, gitu. Cuman ya belakangan ini memang saya lebih banyak aktif di televisi, gitu, karena situasi perfilman juga masih belum begitu kondusif kan. Jadi lebih banyak fokus ke televisi. Cuman ya selama 30 tahun ini ya aktifnya di perfilman. Gitu. Nah, ya setelah adanya ini corona ini ya semuanya jadi slow down. Ya ada ibaratnya culture shock juga ya, agak kaget juga karena seumur hidup saya nggak pernah duduk diam, duduk manis di rumah, itu nggak pernah. Nah, kebetulan ada kayak begini ya, kita mau nggak mau ikut stay di rumah juga, menjaga supaya ini kita nggak terkena dan tidak menyebar juga kan. Jadi ya coba kita memotivasi diri sendiri aja sih di rumah, bagaimana menghadapi ini dengan tenang. Kalau dibilang nggak panik ya nggak juga sih, pasti ada rasa cemas, ada rasa panik. Tapi kebetulan dengan ilmunya dari Pak Iwan kemarin kan tentang hipno, tentang NLP, jadi lebih mudah sih untuk memberikan ketenangan terhadap diri sendiri sih. Karena yang paling penting kan di sini adalah bagaimana kita itu bisa mengadaptasi dan berdamai dengan diri kita. Kita bisa berdamai dengan diri kita itu tentunya kan pasti kita harus mampu memotivasi diri kita dulu. Gitu. Jadi ya memang ya awal-awalnya seminggu pertama kita enjoy aja, santai aja. Minggu kedua kok belum beres juga karena kita berharap ini cepat selesai, kita bisa cepat beraktivitas lagi. Tapi ya itulah, ya kita ikutin aja dengan tenang. Gitu loh Pak Iwan. Baik, betul. Manusiawi kita mulai merasa kesal gitu ya, karena di rumah terus ya gitu. Nah, baik. Balik lagi ke yang tadi. Teman-teman gimana nih di dunia perfilman untuk kondisi saat ini kan mungkin saya yakin Pak Sang kontak-kontak dengan sahabat-sahabat di perfilman di ini. Iya, apakah juga bidang-bidang lain kan bidang di bisnis sambil semuanya lah di segala bidang pasti terganggu, ada yang ngedrop dan lain sebagainya, ada yang dirumahkan juga. Kalau saat ini sih teman-teman di bidang perfilman ya semua berhenti total. Ini lagi ibaratnya istirahat di tempat dulu, nggak bisa ngapa-ngapain. Ada yang tadinya udah dapat jadwal untuk di bioskop, tiba-tiba di pending. Ada yang udah ngeluarin duit miliaran, berharap filmnya segera main di bioskop, mereka bisa dapat kembali investasinya, ternyata
duitnya nyangkut kayak gitu-gitu ya. Cuman ya situasi ini sudah membuat banyak orang-orang panik, banyak orang-orang makin stres situasi sekarang ini. Jadi ya pilihan itu tergantung di kita sih bagaimana menghadapinya itu. Karena ini bukan bencana nasional, ini udah bencana internasional malah kalau menurut saya ya. Yang mana ya kita harus bisa beradaptasi. Kalau kita nggak bisa beradaptasi, akan lebih terbantu lagi kalau orang-orang yang mungkin udah pernah belajar tentang NLP atau tentang hipno, buat mereka lebih mudah mengendalikan diri dibanding yang belum pernah ngikutin hal-hal semacam pendidikan semacam NLP atau hipno. Itu sih sebenarnya. Nah, saya beruntung nih jadi muridnya Pak Iwan. Bisa. Nah, ini sebelum ngomongin ke film lagi. Ini kan dari produser film ternama, udah banyak banget nih, udah berapa puluh tahun pasang ya. Nanti cerita ke teman-teman di Pasang, produser film yang terakhir nih yang paling heboh tuh ya. Film apa nih yang ada almarhumah Julia PS sama Dewi Persik ya. Itu produsernya Pasang juga kalau nggak salah. Dari ya, tiba-tiba jadi rata-rata emang film saya dulu ya banyak dengan Julia Perez, dengan Dewi Persik, artis-artis yang banyak yang saya bantu karir mereka melejit lah dari perfilman saya, dari film-film saya. Salah satunya itu dulu yang pernah heboh itu Goyang Karawang, Julia sama DP lah main di situ, mereka berantem. Hanya gara-gara mereka emang di dunia nyata juga mereka ada perang infotainment lah, satu sama lain saling ngeledek, satu sama lain saling apa, begitu disatukan di film kerjasama ya bablas mereka itu. Kemudian Rumah Pondok Indah, Hantu Jeruk Purut, Ekskul, Detik Terakhir, banyak sih film-filmnya, udah nggak bisa dihitung. Sedikit lah, ini jadi penasaran juga sebelum ke hipno, ke NLP, ke ngomongin Kenapa? sedikit lah. Jadi tugasnya produser tuh ngapain nih kalau ada kejadian seperti ini, sibuk nggak nih kalau ada artisnya yang ribut nih? Gimana tugas produser? Itu kan ada sutradara, ada produser nih. Produser tuh apa sih tugasnya, Pasang? Kan rata-rata apapun yang terjadi itu biasanya yang dimintakan pertanggungjawaban kan produsernya. Jadi kayak kita ambil contohnya kemarin yang keributan di Goyang Karawang itu media kayak biasa lah, wah produsernya harus bertanggung jawab. Nah saya bilang saya bertanggung jawabnya gimana? Ini kan mereka berantem urusan pribadi, kecuali lagi syuting, kejatuhan lampu, kecelakaan kerja, itu tanggung jawab produser, biaya rumah sakit segala macam kita tanggung kan. Tapi kalau mereka berantem gara-gara ego pribadi, saya mau tanggung jawab apa? Gitu. Lagi pula mungkin ini pertama kali kejadian di dunia kalau ada kasus dua orang ribut, dua-duanya dinyatakan bersalah, dua-duanya kena hukuman yang sama 3 bulan. Jadi ya rada aneh aja sih sebenarnya sih. Tapi ya perjalanan hidup ya kita ya pasti selalu beriringan lah, kebahagiaan, permasalahan segala macam itu pasti selalu beriringan. Jadi kalau menurut saya ya sesuatu yang kita ambil hikmahnya aja dalam perjalanan, karena tidak pernah dalam kejadian film-film saya itu yang namanya kejadian semacam seperti ini, ada ego pribadi yang mereka berantem segala macam. Gitulah Pak Cina. Oke, Masa kan ini perjalanan hidup bisa jadi produser hebat, produser yang banyak memproduksi film gitu ya. Itu nggak mudah kan, tidak semudah membalikan membalikan tangan dong, melihatnya gampang ya gitu. So melihatnya suksesnya maksudnya, melihatnya itu di permukaannya. Boleh nggak momen yang paling jelek dan Pak Sang bisa bangkit lagi tuh sedikit aja. Momen paling jelek itu ketika kita udah berinvestasi film miliaran nilainya, terus filmnya nggak laku gitu. Nah, setiap produser mau sebesar apapun, mau dia Steven Spielberg, mau dia siapapun, pasti ada filmnya juga yang gagal. Mungkin dalam perjalanan itu, ketika dia gagal, dia akan belajar menjadi lebih baik, sehingga dia bisa menjadi the best producer. Lebih kayak gitu. Jadi, momen yang tidak nyaman adalah ketika kita, karena ini bisnis satu-satunya yang nggak ada profesornya itu adalah bisnis perfilman.
kita itu berurusan dengan insting. Insting itu apa? Kita berurusan dengan feeling dan perasaan. Film mahal belum tentu bisa meledak. Film murah juga belum tentu bisa gagal. Bisa aja film murah, banyak kok kejadian film murah itu meledak di pasaran, film mahal malah flop di pasar. Itu sering banget kejadian seperti itu. Nah, artinya ya kita benar-benar harus bermain dengan seluruh insting kita itu. Karena gini, film yang bagus diproduksi, cerita menarik, tapi kita pas main di bioskop ketemunya awannya misalnya Avenger lah atau apa, ya timingnya salah gitu kan. Tapi kan kalau kita udah lempar ke bioskop, itu kita bicara masalah hoki aja. Karena apa? Yang nentuin tanggal itu kan pihak bioskop, bukan kita lagi. Jadi bisa aja kita dapat momentum tanggal bagus, tanggal yang liburan panjang. Tapi ternyata sama pihak bioskop dimasukin lawannya yang kenceng. Jadi itu pengaruh. Ya faktor kalau menurut saya sih faktor luck juga berperan sih kalau di perfilman. Jadi artinya tidak selalu untung ya produser itu ya Pak Sang ya? Nggak selalu untung, Tapi kan kita belajar juga. Oke, kalau kita gagal di sini ini, ya apa yang kita mesti hindari di produksi berikutnya. Jadi itu kita jadikan pelajaran kita sih, Pak Iwan. Baik, Pak Sang. Nah, kalau tadi kan worst momennya lah. Kalau momen terbaiknya nih apa nih? Sebagai produser film nih, Pak. Momen terbaik itu ketika satu filmnya meledak, kedua mendapat penghargaan. Kan dulu ada FFI, ada macam-macam lah penghargaan itu. Nah, ketika mendapat penghargaan itu menjadi satu kebanggaan juga sih, bahwa kerja keras kita itu nggak sia-sia sih, nggak terbuang. Artinya dihargai ya. Iya, itu merasa kita seluruh rasa ketakutan kita atas gambling, seluruh rasa ketakutan kita atas mempertaruhkan uang yang banyak itu lega rasanya, uangnya balik, filmnya meledak, dapat penghargaan. Oke, nah ini apa? Ya kan udah top banget. Udah top banget tiba-tiba kok ingin belajar NLP, setelah NLP belajar hipnoterapi. Apa tuh Pak Pasang alasannya Pasang? Atau tahu NLP itu dari mana gitu so, tiba. Jadi belajar NLP, belajar hipnoterapi, dua bidang yang jauh banget gitu. Jadi gini, bidang ini sebenarnya bidang yang memancing emosi sebenarnya. Kenapa begitu saya katakan? Ini bidang yang kita berurusan dari artis yang sekolah sampai yang nggak sekolah, ya kan? Dari artis yang jago acting, dari artis yang tulus dan jujur sampai artis yang pemain sandiwara. Jadi artinya artis itu kan selalu bikin masalah umumnya. Kalau kita di lokasi syuting, kita udah siapin, udah sewa tempat, udah sewa rumah, udah sewa properti, udah sewa mobil. Artis calling jam 9 pagi, artisnya ditelepon, kamu di mana? Oh, saya bentar lagi tinggal satu belokan. Itu jam 9 pagi ngomong gitu. Bentar lagi nyampe kok, muncul jam 3 sore. Artinya mereka tuh bebas aja mau ngomong apa. Padahal krunya udah nunggu, udah nunggu, mereka muncul bisa 6 jam kemudian. Tapi kalau ditelepon, ya, aku bentar lagi nyampe tinggal satu ini. Ini kan hal-hal yang hal-hal yang menurut saya itu memancing emosi lah gitu. Nah, ya puluhan tahun di bidang ini menghadapi orang-orang yang dari pemikirannya lurus sampai pemikiran miring, ini saya pikir ya, saya perlu sih belajar untuk belajar untuk bersabar lah ya, karena saya tahu berhadapan dengan artis itu harus emosi tinggi, harus dengan nada tinggi, harus diancam. Kadang saya bikin sinetron yang panjang, misalnya artisnya itu nggak disiplin, belum lagi kita kejar tayang kan. Kalau udah artisnya nggak disiplin, kejar tayang sampai kita bisa gagal kirim materi ke TV, itu kan nama produser yang dipertaruhkan. Akhirnya apa yang kita perlakukan? Kita bikin aja artisnya kecelakaan yang itu, mukanya hancur, operasi plastik, tiba-tiba dibuka perban mukanya udah masuk artis baru yang lain. Hanya untuk memberikan pelajaran kepada artis yang sombong tersebut. Jadi diganti. Diganti. Iya, karena dengan sekali teguran, 2 kali teguran, 3 kali teguran, tetap aja emang tabiat nyusahin orang kan. Akhirnya kita bikin dia kecelakaan,
kecelakaan masuk rumah sakit, mukanya hancur, beberapa minggu kemudian dibuka perbannya udah artis lain udah masuk gitu. Jadi Oke. ya untuk Ya, memberikan pelajaran aja. Cuman kan ya. bidang perfilman ini bidang yang harus punya mental besi kan, mental kuat. Tapi kan lama-lama, aduh, kok saya jadi pemarah ya, kok saya jadi begini, kok saya jadi orang, ya mungkin terbawa dengan suasana itu. Kayak saya bilang, Pak Iwan, saya mau belajar deh, yang namanya belajar bersabar, belajar kontrol diri, belajar jangan buru-buru ambil keputusan, kayak gitu. Jadi, ya itulah Pak Iwan ceritanya. Baik, sebelum saya nanya berikutnya nih tentang hitung NLP nih ya, efeknya, Iya, terus belajar NLP seperti apa. Jadi ini saya baru keingetan bahwa iya pasan itu selain film-film horor juga kan sinetron-sinetron ya. Kalau nggak salah Tersanjung ya Pak, saya betul nggak? banyak Eh, dari gara-gara zamannya Lydia Kandou, Jimmy Gideon, zamannya gara-gara, ada-ada saja, lika-liku laki-laki, Gerhana, aduh banyak deh, Mutiara Cinta. Saya yakin nih kalau yang udah seusia saya di sini semua pada bisa merelate nih. saya Oh pasan iya, ya, Hah? karena itu. Iya. Jadi kayak apa? Gerhana pasti aku yakin nih banyak yang pernah nonton zaman-zaman itu. Ini yang Eh, jadi banyak pada sih artis. Kalau bicara soal artis yang saya orbitin udah banyak banget artis-artis yang saya orbitin. oke, baik. Gitu. Nah itu luar biasa kan pasang artinya bermanfaat sekali buat banyak orang. Nah, balik lagi nih pasang tadi, yang Iya. jadi setelah belajar NLP, teman-teman yang mungkin ada yang NLP adalah Neuro Linguistic Programming ya. Ini bagaimana sih kita memprogram pikiran bawah sadar kita atau pikiran kita dengan bahasa atau dengan linguistik yang yang biasa kita ucapkan atau yang bahasa yang kita ucapkan maupun yang tidak kita ucapkan atau verbal dan non verbal language. Nah, apa Pak? Ada perubahan apa sih setelah belajar NLP ini dan setelah belajar hipno gitu? Lebih bisa kalau saya ya Pak ya, saya lebih bisa mensugesti diri saya dengan hal-hal yang baik. Karena kan setiap manusia itu selalu ada bisikan-bisikan, suara-suara yang mengarahkan kita ke hal yang ke keputusan yang tidak benar, dan ada juga suara-suara yang mengarahkan kita ke keputusan yang benar gitu. Nah, jadi kita mesti bisa memfilter lah ya, mesti bisa membedakan uh, keputusan yang baik dan benar. Nah, kadang ada hal-hal yang menurut kita ini apa, kalau dengan kondisi seperti ini saya bisa ngambil keputusan yang salah atau apa. Akhirnya kita menenangkan diri aja dulu. Mungkin duduk santai sebentar, pasang musik relaksasi, hitung angka lah dari 25 ke 1 gitu, hitung mundur. Kemudian kita masuk ke tahap uh, relaksasi dulu. Kemudian kita masukkan aja sugesti-sugesti terhadap diri kita. Oke, saya maunya begini, atau saya pengen diri saya seperti ini. Khususnya pada saat gelisah, saya pengen lebih tenang, lebih apa. Saya yakin dengan bantuan kita mensugesti diri kita ini, setelah kita balik kembali dari state yang kita masuk tadi, jadi kita bisa sugesti yang kita masukkan terhadap diri kita itu, kita bisa kembali pada state yang kita inginkan, merubah state yang kita mau. Misalnya saat sekarang ini kita state-nya gelisah, kita pengen di state yang tenang misalnya. Kita masuk aja, masuk mundur dengan suasana yang tenang, dengan musik yang tenang, membayangkan hal-hal yang tenang juga. Kemudian kita masukkan apa yang kita inginkan terhadap diri kita, apa yang kita pengen jadi. Karena saya ngelihat banyak banget orang itu susah mengkontrol diri. Padahal dia tahu ini adalah habit yang tidak baik, gitu kan. Tapi dia susah untuk merubah. Sebenarnya cara paling mudah untuk merubah itu yaitu kita masuk ke dalam diri kita merubah state kita. Kalau itu yang saya sering lakukan Pak Iwan, merubah state itu. Karena ketika kita berada di satu state, kita akan terjebak dalam state yang negatif kalau kita nggak bisa keluar dari state itu. Kita harus bisa mensugesti diri kita untuk kita berada di state yang positif. Itu sih Pak. Jadi mengelola state kita ya seperti yang diajarkan dari NLP ya. Iya, betul. Pikiran, perasaan dan tubuh kita sehingga kita menjadi kalau bahasa saya menjadi tuan atas diri sendiri, bukan dikontrol oleh pikiran kita atau dikontrol oleh kejadian, stimulus atau peristiwa yang terjadi ya.
Nah, Betul, Pak. nih baik. Nanti teman-teman kalau ada yang mau nanya tentang apa perfilman dan lain sebagainya boleh ya. Tapi saya mau nanya ini lagi. Nah, dalam kondisi seperti ini kan cenderung nih bahkan Pak Iwan masih ada klien-klien yang kontak minta terapi. Sementara ini terapi kita stop dulu yang offline jadi nggak ketemu dulu. Jadi bisa terapi tapi lewat online tuh pasang. Nah, Iya, banyak iya. nih klien-klien yang bertanya gimana nih tips nih Pak Hasan Iya, dengan NLP supaya kita bisa kan lockdown ya apalagi di Jakarta ya. Di Jakarta mungkin lebih ketat lagi, di Bandung juga sudah mulai ini iya. PSBB namanya ya. Nah, Dan gimana saya yakin Pak Iwan kondisi saat ini adalah kondisi di mana makin banyak orang stres loh Pak. ya Itu yang kondisinya kondisi yang stressful kan ya. iya, kalau orang tidak bisa menata pikiran itu yang akan menjadi kendala buat dirinya sebenarnya. Betul, setuju sekali nih. Nah, gimana nih Pak Sang, ada tips dan triks gitu? Tips dan triks atau ada apa ya? Gimana Suaranya nih? agak jauh Pak Iwan, suara Pak Iwan agak jauh. Baik, gimana nih supaya ada masukan buat kita nih? Ada buat teman-teman juga supaya apa? Ya supaya bisa lebih mengontrol diri dalam kondisi seperti sekarang ini nih. Pak Iwan tanya ke saya atau ke teman-teman nih? Ke pasang lah ini. Nanti teman-teman juga boleh pasang dulu lah. Tadi gimana? Bagaimana? Pertanyaan tadi gimana? Ya tadi di kondisi saat ini kan yang stressful lah gitu ya. Sehingga banyak teman-teman yang juga mulai stres, minta diterapi, minta bantuan. Mungkin ada tips gitu dari pasang supaya kita bisa ngadepin situasi ini. Pertama sih keyakinan bahwa ini sifatnya sementara lah. Anggap kita lagi holiday, tapi long holiday. Itu bisa kita mensuggest terhadap diri kita. Kedua, kalau buat saya itu, saya selalu menggunakan musik sih. Musik sangat membantu. Karena ketika kita hening dan kita diam, itu banyak banget suara-suara yang melemahkan diri kita. Jadi biasakan dengar lagu atau nonton TV atau kalau jadi kan kita bisa apa ya, kita bisa yang penting kita jangan kosong aja, lakukan kesibukan-kesibukan. Saya di rumah baru-baru ini kan saya kan jujur selama ini kalau pagi udah sibuk berangkat meeting, kalau pulang agak malam jam 10 gitu udah sampai rumah. Nah, dalam kesempatan beberapa minggu ini banyak hal yang saya lakukan di rumah. Pertama, secara hikmahnya saya ambil bahwa kita bisa kumpul keluarga, lebih quality time sama keluarga. Kedua, kemarin saya bongkar lemari, menyibukkan diri aja. Jadi ada ratusan kemeja saya, celana-celana jeans saya yang memang nggak dipakai, tapi koleksi kan. Bukan koleksi, tapi dibeli dan lupakan gitu. Kalau saya keluarkan untuk kita bagi-bagi, kayak gitu kan. Ngapain juga ngumpul baju-baju banyak-banyak amat gitu kan. Nah ini kita jadi momen yang kita nggak pernah terpikir loh. Nggak pernah terpikir, yuk bongkar lemari yuk, apa kayak gini-gini. Jadi banyak hal-hal yang ini. Kemudian ya musik, kalau menurut saya sih musik apapun yang kita lakukan kalau memang selalu ada musik yang mengiringi kita, itu pasti ngerubah suasana hati. Asal jangan pasang musik sedih ya. Kalau pasang musik sedih ya terbawa juga nanti. Mungkin teringat kisah-kisah yang kurang nyaman, kisah-kisah putus cinta, atau teringat wah kita lagi momen-momen nggak nyaman saat ini ya. Jadi kita harus bisa mengisi waktu kita dengan hal-hal yang positif untuk pengalian perhatian. Kalau memang itu masih sulit, kalau buat saya ya kita balik lagi ke menghipno diri kita, itu paling efektif. Menghipno diri kita itu minimal kita bisa mengembalikan energi positif kita itu. Kadang energi positif kita kembalikan, hari ini kita semangat, besoknya kita lemes lagi misalnya ya, kita isi lagi dengan sugesti diri kita lagi dengan hal-hal yang positif juga sih. Itu sih kalau menurut saya. Lakukanlah hal-hal yang ini momen terbaik loh untuk bersihkan rumah juga sebenarnya sih. Bongkar-bongkar gudang, rumah yang penuh dengan barang-barang atau apa, momen terbaik sebenarnya. Kenapa? Ya kita kan emang ya khususnya yang namanya kepala rumah tangga ya, itu kan jarang di rumah atau apa begitu. Karena gimana pun kalau istri di rumah pasti ada hal-hal yang dia bisa lakukan secara umum. Tapi kalau hal-hal yang menyangkut yuk kita bongkar lemari yuk, itu kan kemeja kita butuh waktu untuk ini aku nggak mau, ini nggak mau, ini nggak mau misalnya. Itu kan nggak bisa dilakukan sama istri, pasti dia butuh
butuh approval dari suaminya kan. Jadi kalau menurut saya kita isi aja dengan hal-hal yang positif sih sebenarnya. Oke, baik Pasang. Jadi tadi ambil hikmahnya ya, tadi salah satu hikmahnya bisa kumpul dengan apa? Dengan keluarga, juga isi apa? Kegiatan menyibukkan diri di rumah. Tadi ngapain? Jeans ya, beres-beres baju. Padahal bajunya kirim ke Pak Iwan nih ke Bandung. Oh, boleh Pak. Kemarin sempat saya kirim ke, jadi kemeja aja ternyata saya nggak nyangka tuh ada 100 kemeja lebih yang saya keluarin buang-buangin untuk dikasih ke anak-anak yatim. Ada yang saya kasih ke staf kantor, ada yang saya kasih ke supir saya. Jadi udah keluarin aja karena emang nongkrong begitu aja juga nggak pernah dilirik, nggak pernah dilihat. Nah, jadi ya momen gitu. Dan ini ya mungkin masalahnya sama juga dengan dengan teman-teman yang lain. Saya yakin masalahnya sama juga, cuman mereka nggak pernah terpikir atau nggak ini ya, namanya koleksi baju, orang kalau udah beli sekali jarang mau keluarin lagi kan, kayak gitu. Tapi itu lumayan loh, sensor itu aja bisa makan waktu 3 hari. Oke. Lumayan meletihkan. Intinya Pak Sang, seperti kita belajar di NLP bahwa tubuh dan pikiran kita satu kesatuan ya. Iya. Jadi ketika pikirannya berpikir positif, pasti tubuhnya juga positif. Tapi kalau misalnya Betul, pikiran agak berat nih mikir positif, maka tubuhnya yang harus kita gerakkan. Mau beres-beres, masak, apalagi nih iya. bikin game Betul. dengan anak-anak di rumah, itu juga bikin kita lebih tubuhnya lebih positif ya. Ketika tubuhnya positif, balik lagi pikirannya juga lebih positif. Makasih nih Pak Sang tipsnya. Sebelum saya nanya lagi nih, tapi mau ini nih ada teman-teman di Zoom, boleh ada teman-teman yang mau nanya atau mau say hello ke Pak Sang, boleh? Mbak Hai, silakan, boleh siapa saja kalau ada yang mau ada Pak siapa aja nih, Pak Auges, ada Bu Ati atau Bu Yani, Bu ya, silakan. Ada yang mau disampaikan dulu? Saya kasih waktu dulu. Sah Bisa saja, di-unmute Pak. ya, Mbak Hai ya. Ya. Nah, silakan. Pak Sang, Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam Pak. Sore. Salam kenal. Saya cuma mau nyapa aja, salam kenal, thank you. Salam kenal juga Pak. Monggo Pak Iwan, dilanjut. Saya mau nanya ke Pak Sang, nanya film gitu atau ada apa nih? Boleh satu Kan lagi? Pak Iwan kan tahu, saya mah pemalu kan. Ya. Pak Auges, nanti saya dengan Pak Auges nih malu, bukan pemalu, kalau Pak Auges malu-maluin biasanya. Nanti kita sambung ya Pak Auges ya. Ini Pak Auges alumni, kayaknya Pak Sang udah ketemu juga nih dengan Pak Auges kalau nggak salah. Ya. Ya. Oke. Siap Pak Auges, makasih Sore, ya. Pak Sang. Sore Mbak Rati. Salam kenal, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak. Jadi kalau menurut saya, semua situasi negatif pasti ada positifnya. Seperti sekarang ini dengan adanya COVID-19, akhirnya kita bisa berkenalan. Tanpa ini mungkin saya nggak akan mungkin bisa berkenalan dengan Bapak yang sekaliber ini, ya Pak ya. Mungkin Bapak sudah berpikir untuk membuat filmnya kali, nanti begitu COVID-19 sudah lewat, akan ada film mengenai COVID-19 di Indonesia. Jadi segala sesuatu pasti ada positive side-nya. Seperti Bapak bilang, ini terjadi, kita lockdown, tapi kita lihat positifnya. Bisa berkumpul dengan keluarga, mungkin ada hal-hal yang kita biasanya tidak terpikirkan untuk lakukan, misalnya memilih-milih baju untuk diberikan kepada charity, itu luar biasa. Jadi apapun yang terjadi, memang harus kita ambil positifnya. Selalu sesuatu bisa di-switch ke arah positif. Terima kasih, Pak. Terima kasih masukannya juga Mbak Rati. Salam kenal juga. Mudah-mudahan bisa saling memotivasi ya, Mbak. Nah, ini kan harus kita lakukan, Pak. Saling ngasih semangat, nih, saling support, saling empati juga nih. Nah, boleh dong tahu Pak Sang nih ke depan apa nih? Nanti teman-teman boleh ya tanya lagi ya. Makasih Mbak Ati. Pertanyaan komennya buat Pak Sang. Saya mau tanya rencana ke depan nih Pak Sang, apa aja nih? Katanya lagi bikin klinik klinik pemberdayaan ya, psikologi, hipnoterapi nih. Nah, itu tadi. Ini kantor saya Pak, saya udah siapin nih. Udah ini kantor film, kantor entertainment, tetapi saya taruh kursi juga buat terapi Pak. Buat terapi juga nih.
Kan Ah, hebat, luar biasa iya, ini Pak. jadi untuk kalau teman-teman tadinya ada butuh bantuan mau apa kan saya pengen, cuman pas kantor ini saya selesai renovasi pas masuk corona ini, jadi ya udah kita tunggu aja dulu. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan luar biasa sekali kan nih, sudah produser hebat luar biasa nih, kok apa ya, bukan tiba-tiba ya, ada ketertarikan untuk doang lewat api buat coach, apa panggilan jiwa atau gimana ini Pak? Boleh cerita dong. Nah, dan rencana ke depan apa nih, kan katanya mau buka klinik ini, kemarin udah mau buka klinik ya, tapi karena corona, karena Iya, pandemik ini akhirnya ditunda. kemarin beberapa teman-teman saya pada ngumpul, mereka kebetulan backgroundnya juga di NLP sama di hipnoterapi, pada ngumpul. Ada beberapa artis juga kan. Yuk, kan aku ngajak mereka juga, ayo rame-rame deh, saya siapin tempat, kalian bisa buka praktek di sini. Udah kebentuk sih sebenarnya, udah mau kita promosiin, ternyata masuk COVID ini. Jadi ya udah kita bilang kita tunggu aja dulu, nggak apa-apa sih. Cuman kalau ada teman-teman yang depresi atau apa, ya paling kita ngajak ngobrol sih, ngobrol-ngobrol di melalui telepon, melalui apa, kasih kekuatan lah, kasih sedikit ini. Nah tadi juga mengenai komentarnya Mbak Rati itu, saat ini memang saya udah minta, baru minggu lalu saya udah minta penulis saya untuk mempersiapkan cerita tentang kondisi Jakarta ini. Nah, ketika minimal 3 bulan atau 2 bulan ke depan urusan semua sudah selesai, minimal saya duluan udah pegang skenario-nya, gitu, ya, tentang kondisi ini. Tapi kan skenario ini nggak bisa selesai sebelum kita lihat ada penyelesaian dari kondisi ini, kan? Karena kita mesti tahu ujung-ujungnya selesai di mana nih. Nah, saya kemarin minta ambil angle-nya itu satu dari Presiden RI yang masa jabatan kedua ini sudah uh, masuk ke kondisi yang nggak nyaman lah buat beliau. Rencananya tahun kedua ini beliau tinggal tancap gas. Akhirnya semua anggaran-anggaran departemen lain diarahkan dulu ke Departemen Kesehatan. Kemudian kita masuk dari segi humanisme, yaitu kedokteran. Perjuangan kedokteran, sacrifice-nya kedokteran, segala macam. Jadi kita akan mengemas secara global gitu kondisi yang ada ini, dari segi keresahan masyarakat, dari segi perjuangan dokter sebagai pahlawan kita saat ini, dari segi kepala negara, bagaimana kondisi Indonesia yang secara sebuah negara yang ekonominya baru mau bangkit, ternyata dihadapkan dengan permasalahan ini. Jadi saya udah kasih masukan kepada penulis sih, tinggal progres day by day-nya akan diambil. Karena setiap hari di WA ada aja kejadian dokter ini sedang berjuang kena penyakit dari pasien yang ini, yang itu. Jadi ada aja lah ada aja kisah-kisah manusia yang menyedihkan lah. Itu kita bisa ambil sebagai angle. Itu sih Pak. Baik. Nah, jadi keingetan juga ini banyak teman-teman yang di nurse, di dokter juga yang tadi jadinya kena COVID karena membantu banyak orang. Gimana tuh Pak Sang melihat itu Pak Sang? Teman-teman, sahabat, Pak dokter, Pak perawat yang justru mereka berjuang di garis depan lah kalau berjuang tuh ya. Kalau perang tuh mereka di garis depan. Kalau kita mungkin masih rakyat di rumah aja. Ini gimana Pak Sang melihat pengorbanan mereka nih Pak? Iya, ini kalau dari kisah-kisah yang saya lihat ini, menurut saya mereka mempertaruhkan nyawanya. Karena apa ya? Mereka ketika memakai seragam APD itu, mereka minimal ke kamar mandi pun selama 8 jam nggak boleh. Jadi artinya mereka harus siap berada di dalam situ selama 8 jam. Dengan APD pun mereka masih bisa kena. Itu yang menyedihkan. Terus kemudian kedua adalah mereka udah tahu risiko ini. Mereka rentan kena virus ini. Tapi mereka mungkin karena sumpah jabatan atau mungkin karena panggilan hati ya,
mereka siap untuk berada di garda depan. Kalau menurut saya sih mungkin lebih ke panggilan hati, karena dokter bisa juga mungkin menolak, misalnya, wah saya nggak berani, saya punya keluarga, saya punya apa, saya nggak mau berisiko. Tapi mereka terpanggil sih untuk maju ke depan. Makanya kita sih cukup salut ya saat ini ketika yang kita tahu selama ini yang bela negara itu adalah tentara dan polisi. Sekarang ada pun yang namanya tim kedokteran itu dalam arti mereka pun ya bela negara saat ini, ya mereka lah yang bela negara ini saat ini. Artinya dalam konteksnya apa? Konteksnya bagaimana memusnahkan lah virus ini, ya kan? Walaupun saya lihat di beberapa negara yang berhasil kembali lagi. Nah, kita pun sebagai masyarakat sebenarnya harusnya bisa mau membantu sih aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Karena kalau saya ngelihat keputusan Jokowi juga tidak melakukan lockdown, ini satu hal yang kita perlu acungin jempol. Bayangkan kalau kita lockdown, sekarang aja orang-orang udah stres, gimana kalau lockdown total gitu kan. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa apa, ekonomi totally shutdown, itu kan akan membuat kondisi makin buruk lagi. Mudah-mudahan sih kita berdoa aja bahwa ini akan cepat segera selesai sih. Itu aja yang saya berharap, karena ya kita yang udah biasa punya kesibukan itu ya duduk di rumah seminggu mungkin enak, 2 minggu masih oke, tapi minggu ketiga itu udah wah ini gimana ya gitu, kapan mau selesainya. Saya bahkan belakang ini udah nggak mau lagi nonton berita. Udah selama COVID ini ada 2 minggu lebih saya nggak mau. Saya kalau buka TV saya langsung pindahin ke channelnya HBO, nonton film aja udah. Nggak mau lagi nonton berita-berita, karena kalau berita cukup saya dapat dari WA aja, cukup baca WA udah tahu oh begini. Tapi nonton TV saya udah berhenti, karena beritanya banyak yang disiarkan yang belum diverifikasi dulu, udah disiarkan, udah ditayangkan. Nah, daripada kita stres nonton berita, gimana kita di satu sisi kita mencari pusing diri sendiri lah dengan nonton berita, kan kita membuat diri kita makin stres. Di sisi lain kita mensugesti diri sendiri hal-hal yang baik. Ya, untuk mensugesti diri sendiri hal-hal yang baik, ya mending yang nggak baiknya kita buang dulu kan. Berita kita kesamping aja dulu. Ngapain nonton berita? Isinya selalu hal-hal yang tidak baik, yang menakutkan. Kenapa nggak berita itu dirubah ke hal-hal yang positif? Ya kan? Nah itu, kita juga paham, berita itu secara perhatian penonton itu lebih suka hal-hal yang mengerikan, yang negatif, yang bikin mereka tercengang. Wow, sekian orang meninggal hari ini, begini-begini ya. Mungkin itu menjadi bahan topik mereka untuk diskusi sama teman-teman, tapi kenapa tidak ada berita yang positif aja gitu kan? Karena kita tahu berita positif itu memberikan kita energi yang positif juga sebenarnya itu. Tapi kan namanya ya kita aja yang menyaring diri sendiri. Saya benar-benar nggak mau nonton berita, udah masuk minggu ketiga sekarang. Karena pada ngawur semua, versi ini, versi itu, pada ini. Jadi ya udah. Kalau berita belum diverifikasi, ngapain kita konsumsi berita itu kan? Apalagi buat teman-teman yang cemas berlebih, ketakutan berlebih, khawatir berlebih tentang nanti kena virus. Nah ini yang harus kadang-kadang banyak teman-teman kita, banyak klien yang atau orang lain yang ketika cemas mereka kebiasaannya ngapain? Semakin banyak berita yang dicari, nonton TV, channel WhatsApp dibaca semua, ya tambahlah stresnya. Kenapa? Karena inputnya, masukannya ke telinga, ke mata yang negatif. Jadi bahkan tuh tipsnya dari Pak Sang, buat teman-teman yang cemas, khawatir dan ini, stop nonton berita-berita yang negatif. Bahkan jika berita itu sekalipun benar, pokoknya berita tentang COVID stop dulu supaya ngapain? Pikirannya bisa lebih tenang, bisa lebih menetralkan diri lah gitu. Karena kalau terlalu banyak informasinya, jadinya terlalu penuh pikirannya dengan hal-hal yang negatif tadi, dengan ketakutan. Betul. Pasang, sebentar, jadi saya teringat nih kan. Sekarang itu bikin parno ya Pak ya. Kenapa? Oh, betul. Bikin parno. Iya, jadi parno, benar. Ya. Semakin banyak informasi yang didapat, semakin parno kita. Tapi sayangnya Pak,
berita-berita itu hampir semua stasiun televisi menayangkan berita yang sama pada jam tayang yang sama juga. Jadi mau milih apa nih? Stasiun ini COVID, stasiun ini Corona, stasiun ini virus, stasiun ini berita-berita alah yang bikin ya, makanya jadi parno itu. Makanya saya ada untuk refreshing itu, saya ada nonton sinetronnya juga, Pak. Oh. Untuk refreshing, biar tidak jadi parno. Iya, betul. Karena sekarang tugas kita adalah bagaimana kita menenangkan diri kita, bagaimana kita bisa bahagia dengan keluarga di momen berharga ini. Ini saya katakan momen berharga karena karena gini, dulu saya quality time itu sama keluarga itu kebanyakan Sabtu Minggu. Itu pasti Sabtu Minggu saya nggak meeting kemana-mana. Ibaratnya saya bermain sama anak, kita keluar makan, pergi nonton Sabtu Minggu. Gitu itu seminggu 2 kali itulah quality time. Sekarang kita hampir tiap hari. Terus kita mau nambah diri kita dengan hal-hal yang kita tahu berita TV itu tidak semuanya berita yang terverifikasi gitu loh. Nah, ngapain kita konsumsi bahan-bahan kayak begitu? Kita bagaimana mau bahagia kalau kita ngambil hal-hal yang negatif gitu. Jadi saya sendiri yang filter diri saya. Saya nggak mau lagi nonton berita. Karena selalu aja nambah, hari ini nambah 3 orang, hari ini begini, besok begini, hari ini meninggal sekian orang, ngapain saya mesti, apa untungnya buat saya ini? WA pun tidak semuanya saya lihat ininya. Mungkin hanya monitoring angka yang total sembuh berapa orang, total ini ya itu sekali seminggu sekali lah. Tapi lainnya dari WA saya ngambil yang lucu-lucu aja, teman-teman grup yang lucu-lucu, bercanda-bercandaan, saling ngejek-ngejek temen di grup WA, ya gitu-gitu aja. Kita sibuk sendiri, tapi yang bikin diri kita ketawa, yang bikin diri kita bahagia. Kan semuanya itu keputusan di tangan kita. Kita mau larut, kadang duduk diam aja kita larut. Duduk aja sebentar itu kita ngilang tiba-tiba ke bawah pikiran. Makanya saya bilang, cobalah dengar musik-musik yang berenergi, cobalah cari kesibukan apa. Gitu, bahkan batuk sedikit juga seperti jadi terdakwa ya Pak ya, jangan-jangan. Iya. Bersin-bersin juga sudah khawatirnya luar biasa. Karena gini, kadang kita merasa kita bisa bangkit lagi nggak dari kondisi bisa normal nggak? Aduh, jangan-jangan saya udah mesti mulai jual barang-barang nih misalnya. Kan kadang ada rasa ketakutan gitu. Orang-orang kaya aja itu kaya duit tunainya belum tentu duit tunainya yang mereka kaya. Asetnya mungkin banyak. Nah, aset itu kalau sekarang mereka benar-benar kehabisan uang tunai, mereka mau jual aset, apakah mungkin jual aset sekarang? Apapun berharga yang dulu buat mereka berharga, hari ini tidak begitu berharga barang-barang tersebut. Ngejual rumah belum tentu mudah, ngejual mobil pun belum tentu mudah gitu. Jadi kita bawa santai aja, ini sebentar aja kok kita ya long holiday namanya kan, liburan panjang gitu. Berpikir positif. Long holiday ya Pak. Nih. Long holiday lah. Baik. Nah, ini baru keingetan nih kan, ini teman-teman selain produser film, hipnoterapis, trainer juga. Ini pasang ini punya bisnis nih, berbisnis juga. Maksudnya ada, boleh nggak cerita nih Pas? Boleh ya. Ada franchise lah nih, ayam nih pasang yang kenal. Gimana nih bisnisnya sekarang? Gimana kondisinya? Gimana tipsnya? Gimana nih supaya tetap semangat, tetap tetap positif gitu, supaya bisnis pasti jalan lagi. Gimana Pasang? Boleh dong cerita nih. Boleh. Jadi saya kebetulan foundernya Ayam Asiks. Ayam Asiks ini saya minta Anang Ashanti sekeluarga itu jadi brand ambassador saya sih. Kita sudah ada 40 outlet seluruh Indonesia. Udah ada di Makassar, di Palembang, di Bandung, di Surabaya, di mana-mana udah nyebar Ayam Asiks. Ini bisnis yang memang tadinya itu per outlet per hari itu bisa menghasilkan 15 juta, 12 juta, 10 juta hari biasa. Nah, tapi kondisi saat sekarang ini memang kita omset jauh menurun. Kenapa jauh menurun ini? Pertama karena dine in. Kedua adanya ini secara online, secara menyeluruh, bisnis makanan juga agak menurun. Kenapa? Mungkin ibu-ibu lagi senang masak di rumah. Jadi yang tadinya omset 15 juta atau 12 juta per hari, rata-rata kalau hari biasa itu 10 juta, hari weekend 15 juta. Nah, sekarang ini bisa cuma 3 juta, 4 juta, itu pun semuanya ke online.
nggak jelek sih, tapi ya dibanding kondisi normal, kita bisa turun untuk 60-70%. Ya, wajar lah. Kenapa? Nggak boleh dine-in, segala sesuatu lagi dibatasin, nggak boleh keluar, nggak boleh apa. Gitu. Ya. Tapi ya intinya terpengaruh juga bisnis makanan. Nah, apa yang kita sedang antisipasi saat ini adalah saya lagi bikin ayam A6 UKM. Artinya dulu kalau orang beli franchise saya satu outlet ayam A6 itu 250 juta yang ukuran premium atau 2 ruko, dan juga ada ayam A6 Express yang cuma 125 juta satu ruko. Saya lagi bikin sekarang ayam A6 yang orang punya uang mungkin 25 juta atau 30 juta itu udah bisa buka ayam A6 online. Tempatnya kecil, bisa buka di mana. Ini saya lagi bikin untuk UMKM. Harus cepat dipecah jadi kecil-kecil karena apa ya? Karena memang situasi saat ini yang saya memikirkan saat ini adalah setelah pandemik ini selesai, jutaan karyawan itu udah kehilangan pekerjaan, udah banyak yang di PHK. Oke, karyawan-karyawan di PHK ini mau hidupnya gimana? Mau cari kerjaan baru lagi belum tentu. Banyak perusahaan baru yang akan buka dan belum tentu perusahaan yang buka akan segera pulih kembali, belum. Mereka butuh waktu minimal 1 tahun. Bagaimana caranya? Nah, uang PHK ini yang mereka terima, mungkin ada yang terima 50 juta, ada yang terima 100 juta, ada yang terima 200 juta, uang selama mereka bekerja ini, mereka bisa ngambil 25 juta atau 30 juta untuk usaha ayam lah. Bikin beli franchise-nya ayam A6 online ini. Dengan itu, dan tempat pun kita tidak permasalahkan. Tempat bisa setujuin di rumah mereka pun boleh. Nanti mendaftarkan ke Gojek dan Grab, kita yang bantu daftarin. Nah, ini salah satu upaya sambil menunggu kondisi pulih kembali. Tapi secara menyeluruh bohong kalau kata orang bisnis makanan itu tetap bagus. Memang makanan itu penting, tetap bagus, tapi omsetnya jauh menurun. Bahkan KFC juga banyak yang sementara mereka tutup. McDonald's banyak juga yang sementara mereka tutup. Karena apa ya? Karena ya online juga sendiri menurun gitu. Jadi ini salah satu caranya adalah ya kita pecah menjadi ayam A6 yang kecil-kecil atau yang panggilannya nanti menjadi ayam A6 online. Padahal kemarin tuh kita udah punya 40 outlet yang antri, masih ada 80 mitra yang antri pengen buka. Tapi masuk ke situasi ini semuanya hold. Walaupun udah sebagian udah bayar sama kami, tapi mereka optimis, nggak ada yang minta uang kembali. Ya Pak, kita tunggu aja. Nah, mereka udah semangat nih pengen buka kayak gitu. Jadi intinya sih semua bisnis ya. Sekarang yang berjalan memang pertama itu adalah bisnis makanan atau lebih kepada bahan baku. Yang kedua adalah obat-obatan sih. Ya, yang saya katakan obat-obatan itu apa? Misalnya obat-obat untuk menjaga stamina badan kita, vitamin, sanitizer, masker itu yang lagi ini. Tapi saya ngelihat sanitizer sama masker juga udah oversupply sih, udah semuanya lari ke bisnis sana, akhirnya udah tadinya yang barang yang berkurang di pasar sekarang malah melebih. Udah kemarin sanitizer itu bisa 100.000, sekarang udah kembali ke harga normal 25.000, 30.000 per botol kecil sih. Itu sih Pak. Oke, baik Pak. Pak Syang, kalau ayam A6 online-nya sudah jalan, berkabar ya? Saya pasti berkabar nih. Saya lagi usahakan mungkin bulan-bulan depan udah ada nih ayam A6 online-nya. Karena memang kita lihat jualan ayam ini dari dulu nggak ada mati-matinya sih sebenarnya. Nggak pernah saya lihat ada restoran ayam yang tutup ya. Kalau dengan kondisi normal ya. Kalau kondisi sekarang kita nggak bisa. Kita tidak bisa menjustifikasi sih semuanya menurun. Tapi saya cepat mengantisipasi untuk karyawan-karyawan yang akan di PHK yang jumlahnya jutaan nantinya itu, minimal mereka tidak, kalau memang susah cari kerjaan, ya buka aja ayam A6. Hanya dengan modal 25 atau 30 juta kita tentukan sih, tapi tidak boleh lebih dari. Modelnya booth atau ghost? Boleh booth, boleh di rumah, boleh nebeng tempat di parkiran manapun, tapi konsepnya konsep booth. Kita akan berikan booth. Oke. Ya Pak Sang, ini kalau di NLP kita harus fleksibel ya menghadapi segala situasi kondisi, jadi harus adaptif gitu. Beradaptasi dengan segala situasi kondisi ini.
Oke, teman-teman masih ada waktu 5 menitan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau disampaikan lagi? Kita ada waktu 5 menit lagi sebelum kita akhiri bincang santai dengan Pak Sang. Nih, Pak Barangkali syarat-syaratnya, Pak. Syarat-syaratnya untuk bisa menembus UMKM Bayar, ayam. Syarat-syarat apa tadi? Barangkali saya Kurang bisa jelas? menginformasikan kepada saudara-saudara di tetangga saya yang memang kehilangan pekerjaan, yang sedang tidak punya pekerjaan. Nanti bagaimana syarat-syaratnya untuk bisa mengakses UMKM ayam asup itu. Untuk misalnya ikut kerjasama atau ya, sebenarnya kita nggak ada persyaratan yang rumit sih. Biasanya kalau kita bicara yang normal selama ini, karena saya belum pernah jual yang online ini, maksudnya yang paket yang kecil UMKM ini saya belum pernah jualan, kita baru mau bulan depan. Tapi yang normalnya itu kalau mereka yang anggap yang satu ruko aja yang 125 juta itu, ya syaratnya yang pertama mereka harus punya tempat. Kalau nggak punya tempat sendiri, mereka harus sewa ruko. Mereka harus menunjukkan bahwa minimal sewa ruko itu 2 tahun, oke. Kemudian bahwa itu uang mereka sendiri atau uang dari mana? Karena kita pernah dapat kasus itu ada ini kasus lucu aja sih, saya pengen berbagi. Ada seorang wanita, oke, pengen buka, dia bikinnya mewah banget, bagus. Ini kebetulan di Surabaya. Terus baru buka sebulan 2 bulan tiba-tiba berantem. Oke, ternyata dia itu pacaran lah sama cowoknya yang modalin, kita baru tahu belakangan. Gitu, akhirnya berantem, tutup mereka di situ. Nah, ini kan kasus pribadi. Yang tadinya kontrak atas nama si perempuan ini, terpaksa ya kita kan ngejar yang tanda tangan kontrak ini. Ya, akhirnya diadakan pertemuan si lakinya itu. Dan lakinya itu ternyata ya udah punya istri juga. Jadi complicated banget ceritanya. Jadi ya udah akhirnya kita bilang ini nggak bisa ditutup hanya gara-gara masalah pribadi. Kalian nggak bisa ya, segala macam. Dan dari awal tidak ada pemberitahuan masalah itu kan. Ya akhirnya mereka buka lagi tapi di take over sama cowoknya itu. Karena urusan kasus mereka itu udah sampai ketahuan sampai istrinya atau apa gitu. Jadi hal-hal kayak begini sih yang sebenarnya. Tapi saya yakin kalau di UMKM sih nggak akan ada masalah itu. Kalau yang kecil itu nggak akan ada masalah itu sebenarnya sih. Jadi ya kita permudah aja. Kita dapat apa misalnya? Ya kita berikan kalau yang 125 juta itu kita berikan peralatan dapur basic sih. Misalnya ada warmer, ada deep fryer, ada rice cooker, ada POS-nya. POS-nya ini sistem kasir online. Jadi kita dari handphone bisa ngecek sales-nya secara real time gitu. Udah laku berapa penjualannya. Jadi nggak ada yang kita persulit. Kita kan niatnya mempermudah. Jadi syaratnya akan mudah juga sih. Pak Iwan. Terima kasih. Pak Iwan. Pak Iwan. Pak Iwan mau nanya Pak Iwan. Boleh, satu lagi ya, terakhir Pak. Ya. Pak Irwan. Halo. Iya. Pak Iwan, barangkali Pak Iwan kalau boleh saya minta nomor teleponnya kalau untuk yang masalah franchise, barangkali teman-teman di sini yang berminat itu sangat peluang bagus. Boleh nggak Pak nomor teleponnya apabila saya akan minta untuk barangkali akan membuka gitu? Boleh Pak Iwan, nanti saya japri ya. Nanti saya info ininya ya. Nah, terus gini Pak, franchise ini kan kalau makanan yang dalam ayam ini kan sebetulnya sudah super banyak ya Pak ya. Nah, strategi yang perlu strateginya kan harus kita mainkan di sini karena terus terang kalau yang franchise ayam sementara ini ya di mana-mana franchise ayam itu banyak. Apalagi sekarang ayam dengan kondisi begini kan harganya juga murah ya. Dari petani saya dengar katanya harganya murah sekali sehingga ayam yang kecil-kecil itu dilepas gitu aja. Nah, terus strategi pemasaran seperti ini biasanya yang 125 itu di mall atau di tempat yang lain, Pak? Terima kasih Pak informasinya, Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi kita selama ini belum ada yang masuk ke mall, semuanya kita mainnya di pinggir jalan, ruko-ruko pinggir jalan, gitu. Jadi konsep mall belum ada sama sekali. Nah, kalau tadi ditanyakan bagaimana strategi promosinya, kebetulan kita punya brand ambassador ini itu ada ber-6.
kalau kenapa namanya A6 belakangnya X gitu. A itu adalah inisial A dari keluarganya. Semua satu keluarga berenam ini awalan namanya kan huruf A semua. Anang, Ashanti, Aurel, Azriel, Arsya, Arsy. 6 itu 6, A6. Oh itu ya. Jadi itu inisial nama mereka A6 gitu. Nah, mewakili 3 generasi. Generasi Anang Ashanti itu ibu-ibu bapak-bapak muda. Aurel, Azriel itu generasi remaja. Arsya, Arsy itu anak-anak cilik yang 5 tahunan gitu. Jadi kita punya brand ambassador kita itu sudah mewakili 3 lapis dari market share kita itu. Jadi itu yang bisa ini. Kemudian Ashanti juga rajin kok untuk memposting, Anang juga rajin untuk posting tentang ayam A6 ini. Jadi kenapa kita harus punya brand ambassador? Yaitu untuk membantu mitra-mitra kita supaya penjualannya maksimal sih. Jadi nggak usah khawatir tentang ini, tentang bagaimana strategi pemasarannya. Saya pikir nggak perlu khawatir. Intinya sekarang kita lagi pecah jadi kecil-kecil, walaupun kecil-kecil UMKM ini tetap tanggung jawab Anang Ashanti itu tetap mereka jalankan. Oke, cukup ya Pak Iwan ya. Makasih Ya, nih. makasih Pak Iwan ya. Info detail nanti ya, boleh di WhatsApp ke saya atau ke Mbak Hai, atau nanti yang teman-teman yang lain boleh nanti WhatsApp juga, atau boleh di komen di Zoom nanti atau di ininya untuk informasi berikutnya. Pak Sang, sekali lagi nih makasih, kita ngobrol jadi karena ngobrol nyantai kita kemana-mana. Buat teman-teman yang perlu tips dan trik tentang gimana sih supaya kita tetap tenang dalam kondisi saat ini, kondisi dalam pandemi seperti ini. Nanti saya akan share video-video teknik-teknik self hipnosis, self healing di YouTube saya, jadi boleh dilihat itu. Ini lebih serius lagi ya, bukan nyantai, serius gitu, maksudnya teknik-teknik terapi self healing untuk membantu lebih tenang seperti self hipnosis, teknik-teknik NLP lainnya. Boleh nanti mungkin sehari 2 hari ke depan saya akan upload videonya supaya tadi mungkin teman-teman yang menyimak bincang santai ini, tipsnya masih kurang banyak. Nah, nanti tipsnya teknik-teknik terapinya atau teknik-teknik self healingnya nanti akan sekali lagi akan di-share, dibagikan, di-upload di YouTube saya. Itu ya, mungkin nanti dipasang juga bisa. Oke, itu pasang. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Iwan. Kepada teman-teman tetap semangat ya. Positive thinking, semuanya segera akan berakhir kok, semuanya akan baik. Ya. Sekali lagi juga teman-teman tetap semangat, tetap berbagi, berkarya. Ini salah satu kita juga menuntut ilmu. Ini dapat ilmu nih dari Pasang. Makasih ya Pasangnya. Saya yakin dapat ilmu dari pengalamannya, dapat ilmu dari apa yang dibagikannya, dapat semangat juga nih supaya bahwa pandemik ini ya tidak semua kalangan lah, mau dari presiden, bahkan dari presiden semuanya ajak sekalipun ya, atuh sekalipun kena gitu. Dan kita juga kena. Rakyat biasa juga kena gitu. Tetap semangat, makasih teman-teman. Pasang nanti kita mudah-mudahan segera bisa silaturahmi di Bandung atau di Jakarta, ketemu lagi, udah lama nggak. Terima kasih sekali lagi Pak Iwan ya. Pak Iwan, Pasang, terima kasih. Terima kasih ya. Teman-teman ya, terima kasih. Terusin Pak Iwan, yang program kayak gini Pak Iwan. Siap, nanti kita berbagi lagi. Ya, ini satu hal yang positif ya, tukar informasi seperti ini positif sekali. Bisa di yang lain, barangkali ada informasi beberapa orang yang seperti Bapak ini kan bisa. Iya, betul. Siap, nanti siap, makasih Pak Iwan. Nanti ini ayam online-nya nanti mungkin ada ghost kitchen gitu ya, dapur. Tunggu ya Pak Sang, kabarnya. Kami mau dicoba dulu Pak, ayamnya Pak. Kenapa? Ayamnya enak, saya udah langganan. Oh iya, ayam nasi emang gurih banget. Dan MSG-nya rendah. Paling enak. Digojekin dulu Mbak masing-masing ya. Harganya terjangkau, makanannya enak, kenyang perutnya. Ini harga sekarang 18.000 kan, kita mau bikin yang paket 10.000 lagi, lebih bawah lagi ada. Wow. Karena kita mikirkan ayamnya ayam potong ya? Hah? Ayam potong atau ayam kampung, Pak? Ini broiler. Ayam kampung jatuhnya mahal, kalau 10.000 nggak masuk. Rugi. Ya.
Ya, nanti disambung lagi Pak Sah semuanya. Ya, makasih. Oke, makasih banyak Pak Iwan. Waktunya makasih kurang, Pak semua. Iwan. Yo. Makasih Pak Sah. Satu durasi Baik. lagi. Sampai ketemu semua. Ya semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.